Alina, tolong jangan menangis, kata dokter. Bibi akan baik-baik saja. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Dia akan pulang juga. Insya Allah. Silakan. Tolong jangan menangis. Tolong Alina. Jaga dirimu. Silakan. Demi Bibi. Betapa indahnya. Sekarang Anda melakukan ini secara terbuka. Omong kosong apa ini? Saya berbicara omong kosong, dan apa yang kamu lakukan di sini dengan gadis ini? Bibi terkena serangan angina. Jadi, Alina meneleponku. 1 menit. Dia mendapat serangan. Jadi larut malam, siapa? Ibunya. Semua pria tewas di kota itu kecuali Syahzad Asif. Lihat wajar kalau dia hidup seperti itu, kalau Nyonya Alina ini punya hubungan lain dengan Syahzad. Benar? Yang lain? Kamu tidak perlu marah padaku. Pertama, kamu dulunya sedikit malu. Tapi sejak hari Anda terlibat dengannya, Anda menjadi tidak tahu malu. Anda melakukan pekerjaan Anda. Untukmu, tamparan ini akan sangat mahal. Alina. Apapun yang terjadi, seharusnya tidak terjadi. Ini adalah kesalahan saya. Saya mengirim pesan kepada Hina bahwa saya akan membawa ibumu ke rumah sakit. Saya pikir dia akan santai setelah membaca pesan ini. Atau dia akan terganggu jika dia tidak menemukanku. Tetapi, dia membuat drama darinya. Apa yang pasti Anda pikirkan? Anda tidak perlu merasa malu, Syahzad. Itu bukan salahmu. Saya sangat mengenalnya. Tetapi tetap saja, saya sangat menyesal. Tidak apa-apa, Syahzad. Tidak apa-apa. Pokoknya kamu harus pulang. Kamu pasti lelah. Aku bersama ibu. Dia jauh lebih baik sekarang. Saya, bagaimana aku bisa meninggalkan kalian seperti ini? Dan dokter belum datang. Begitu dokter datang, saya akan puas. Sekarang ibu sudah stabil, Syahzad. Di samping itu, dokter akan mengeluarkannya setelah putaran ini. Anda tidak khawatir. Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu. Ini hanya masalah beberapa menit. Syahzad, kamu tidak mengerti. Hina menjadi marah dari sini. Anda harus bersamanya saat ini. Dan diperlukan waktu 3 hingga 4 jam untuk keluar dari rumah sakit.
Apa yang akan kamu lakukan sampai saat itu? Aku beritahu padamu, aku akan mengaturnya. Apa kamu yakin? Ya. Terima kasih banyak Syahzad. Terima kasih banyak telah membantu saya. Tolong Alina, jangan ucapkan terima kasih. Itu adalah tugasku. Aku tidak akan pernah bisa membalas budimu atas bantuan ini. Cara Anda datang untuk membantu saya dalam satu panggilan telepon saya. Tidak ada yang membantu siapapun di zaman sekarang ini. Sekarang kamu membuatku malu. Saya melakukannya sebagai tanggung jawab saya. Oke. Aku akan pergi. Terima kasih banyak. बिछड़ा यूं आंसू मेरा लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू ओ Yang lain. Bangun dan duduk. Saya mengantuk. Biarkan aku tidur. Saya ingin berbicara dengan Anda. Saya merasa mengantuk. Saya tidak ingin bicara. Apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah kamu punya akal sehat atau tidak? Anda tidak peduli dengan kehormatan Anda atau kehormatan saya. Anda mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran Anda. Anda membuat keributan di rumah sakit. Anda memang memberi hormat kepada Alina dan ibunya. Anda tidak menghormati saya saja. Dengan menampar. Itu juga di depan semua orang. Saya tidak akan melupakannya. Saya akan membalas dendam. Mungkin di depan semua orang. Anda tidak ingat apa yang Anda katakan. Apa yang kamu katakan di sana? Wow! Panci menyebut ketelnya hitam. Maksudku, aku memergokimu berkencan di malam hari. Tapi saya akan diinterogasi. Besar. Anda adalah seorang gamer yang sangat besar. Sekali lagi omong kosong itu. Kebiasaan Anda ragu. Bagaimana saya tidak ragu? Anda melakukan hal yang hebat? Kamu hanya memberitahuku ini saja. Di kota ini, semua temannya, anggota keluarga, semuanya telah meninggal. Apakah Anda satu-satunya yang tersisa, yang harus dia telepon? Dengarkan aku Hina. Dia sendirian di kota. Dia hanya memiliki saudara perempuannya. Dia menikah. Ibunya kena serangan tengah malam. Dia harus meminta bantuan seseorang. Dia saja meminta bantuan dari saya. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu karena itu? Saya tidak percaya. Aku tidak percaya dia tidak punya teman, saudara atau anggota keluarga di kota. Dia hanya memiliki Syahzad untuk menyelamatkannya. Saya tahu betul apa yang dia coba lakukan. Dia mencoba untuk tetap dekat dengan Anda dengan membuat alasan. Entah Anda terlalu naif, atau Anda menikmatinya.
Mengapa saya berbicara dengan Anda? Karena tidak ada gunanya berbicara denganmu. Anda mempunyai pemikiran yang konservatif, yang kamu punya, dan akan selalu ada. Saya tidak ingin terus berpikiran terbuka seperti Anda, Syahzad. Saya senang dengan bersikap konservatif. Setidaknya itu terhormat. Demi Tuhan, biarkan aku tidur sekarang. Malamku hancur. Silakan makan sedikit lagi. Aku sudah cukup, sayang. Cukup. Bagaimana itu? Bagus sekali. Apakah Anda ingin keluar untuk mencari udara segar? Tidak, aku tidak merasa menyukainya. Saya baik-baik saja di sini. Katakan ini padaku. Tadi malam bagaimana kamu membawaku? Itu juga, sendirian. Anda dulunya seorang pengecut. Bagaimana Anda mengatur saya? Putri pengecutmu berani sekarang. Sejujurnya, saya sedikit takut di rumah sakit. Saya pikir jika Ramsa ada di sini, maka akan ada dukungan, tapi dia tidak ada di sini. Itu sebabnya aku menelepon Shahzad. Shahzad datang ke rumah sakit. Dia banyak membantu kami dan semua obat-obatan dan formalitas rumah sakit dipenuhi olehnya. Oke. Syahzad datang. Itu bagus. Dia adalah anak yang saleh. Kalau tidak, siapa yang bekerja untuk seseorang saat ini? Ahsan juga baik sekali, sayangku. Karena sifatmu yang tergesa-gesa, kamu kehilangan dia. Pikirkan tentang dia. Kakakmu juga menginginkan ini. Beri dia satu kesempatan lagi. Maafkan dia. Bu, aku sudah bilang padamu berkali-kali bahwa lebih baik tidak ada orang yang membicarakan Ahsan di rumah ini. Masalah ini sudah selesai. Ngomong-ngomong, ketika Syahzad datang ke rumah sakit, Hina mengetahui hal itu. Dia datang ke rumah sakit. Dia menciptakan keributan di sana. Tidak tahu. Dia mulai mengatakan hal-hal buruk tentang aku dan Shahzad. Bagaimana nasib Syahzad? Anak yang saleh. Punya istri yang beriman. Apalagi, Bu? Setelah mendengar semua itu, Shahzad mengangkat tangannya ke arah Hina. Apa? Banyak hal yang terjadi di rumah sakit, dan kamu memberitahuku sekarang. Kapan aku harus memberitahumu, Bu? Anda merasa lebih baik sekarang. Saya tidak ingin mengganggu Anda. Apa yang seharusnya terjadi, terjadi. Saya pikir mungkin dia pantas mendapatkan ini. Sebuah tontonan dibuat di sana. Shahzad juga merasa malu. Tapi Ibu, untuk membuat Hina berhenti bicara, ini perlu. Aku tidak tahu apa lagi, katanya. Sekarang lihat, sayang, apa kesalahan Shahzad dalam hal ini? Bahwa dia berkompromi dengan gadis seperti Hina. Saya merasa sangat kasihan padanya. Saya merasakan sakit untuknya. Aku juga merasa kasihan padanya, Bu. Menghadapi takdir. Apa yang tertulis? Kenapa Ibu tidak meminumnya? Anehnya, bagaimana rencana Anda untuk datang ke Pakistan? Anda tidak akan datang ke sini sebelumnya, menyelesaikan PhD Anda. Sebenarnya Ahmad sudah memulai proyek barunya, dan dia sangat sibuk di dalamnya. Jadi saya berpikir untuk bertemu kerabat saya. Bagaimanapun, saya telah mengajukan tesis saya. Oke. Berapa lama kamu di sini? Tidak sampai beberapa tugas terpenuhi. Tugas apa? Saya harus bertemu dengan beberapa orang baik dan melakukan perbaikan. Namun Ahsan, apa yang kamu pikirkan? Tentang apa? Seriuslah Ahsan,
Saya berbicara tentang Anda dan Alina, dan Anda tahu betul apa yang saya bicarakan. Lihat Arsala. Alina, sebenarnya kami berdua berpikir kami tidak bisa pergi bersama. Lebih baik kita berpisah sekarang, daripada nanti. Cik cekap, kalian berdua bodoh. Anda berdua tidak menunjukkan keseriusan. Kamu sangat dewasa. Anda memutuskan hubungan Anda karena kesalahpahaman kecil, bertemu satu sama lain dan membicarakannya. Setiap masalah bisa diselesaikan melalui pembicaraan. Oke, aku akan memikirkannya. Anda tidak akan memikirkannya, Anda harus bertemu dengannya. Saya datang ke sini karena itu. Sepertinya aku akan bertemu Alina. Itu seperti anak yang baik. Bagaimana kamu menjalani harimu? Aku berpikir mengapa kamu tidak melanjutkan studimu. Anda adalah siswa yang brilian. Anda adalah peraih medali emas. Kesehatan ibu tidak baik. Itu sebabnya saya tidak bisa masuk universitas. Setelah Ramsa pergi, tanggung jawabku telah meningkat. Bagus. Dan Bibi, apa rutinitasmu? Tidak ada sayang, aku hanya di rumah saja. Tidak ada yang istimewa. Semoga Tuhan membuatku terus berjalan. Itu bagus. Aku sedang memikirkan Tante, sebelum aku pergi, bisakah Alina dan Ahsan berdamai? Semoga Tuhan melakukan ini. Anda mengatakan apa yang saya inginkan. Saya tidak tahu mengapa mereka membuat keputusan kekanak-kanakan ini. Dan mereka tidak memberitahu siapapun. Bu, aku memintamu untuk tidak membicarakan Ahsan di rumah ini. Dan Anda membicarakannya di mana-mana. Bersikaplah positif, Alina. Hidup tidak dihabiskan seperti ini. Ahsan sungguh baik. Saya mengenalnya sejak kecil. Izinkan aku bertemu dengannya suatu saat nanti. Mungkin semuanya berjalan baik. Baik, tinggalkan saja. Saya pergi berbelanja. Maukah kamu pergi bersamaku? Sudah kubilang sekarang, kesehatan ibu sedang tidak baik. Itu sebabnya aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tidak sayang, ini tidak seperti ini. Saya baik-baik saja. Anda harus pergi bersamanya. Mengapa kamu melakukan seperti ini? Jangan khawatirkan aku. Saya baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, aku harus mengambil sesuatu. Saya mengisi, minta dukunganmu. Itu akan mudah bagiku. Itu sangat bagus. Aku akan menjemputmu jam 3 besok. Bagaimanapun, kamu telah membuat teh yang sangat enak. Lihat, apa yang ingin kamu pesan? Apakah kesepakatan ini benar? Damai sejahtera besertamu. Ayo Ahsan, duduk. Maaf Alina. Sangat penting bagi Anda berdua untuk bertemu. Itu sebabnya aku harus berbohong padamu. Omong-omong, Anda berdua duduk dan berbicara. Saya harus berbelanja. Saya pergi sekarang dan berkeliling mall. Bicara sekarang. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Apa kabarmu? Saya juga baik-baik saja. Sebenarnya, aku tidak menyangka kamu akan berada di sini. Saya juga tidak tahu. Jika Anda tahu, apakah Anda akan datang? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Itu adalah kesalahpahaman kecil Alina. Kecil. Dan Anda tahu, hal itu telah membawa kita ke suatu tempat. Apakah semua itu salah paham? Karena aku, dari sisi saya, Tidak. Kita berdua salah di sini. Kita bisa saja bertemu. Kami bisa saja berbicara satu sama lain. Tetapi, kami tergesa-gesa menunjukkan kemarahan kami. mungkin. Alina. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Dan kemana kita telah mencapainya karena itu. Kesalahpahaman itu. Karena kamu tidak mendengarkanku. Ahsan, kamu pasti pernah mendengarkanku. Bukankah aku sebanyak ini? Itu tunanganku. Berikan arti penting pada apa yang saya katakan. Berikan arti penting. Mengerti? Kamu sangat penting, Alina. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya saat marah. Lihat, banyak orang berkata kepadaku bahwa aku sedang membuat keputusan ini tergesa-gesa.
Saya harus merevisi keputusan saya. Lihat Alina, aku masih berpikir, ini belum terlambat. Kita bisa duduk dan mengambil kesimpulan yang lebih baik, bukan? Ahsan, tapi keputusan kita harusnya milik kita, milikmu dan milikku. Tidak ada orang ketiga yang tidak boleh terlibat. Ya, Anda benar sekali. Itu adalah kesalahan saya. Mulai sekarang, Hina tidak akan terlibat. Setiap keputusan akan menjadi milikmu dan milikku. Oke. Lihat Ahsan, aku tidak akan berbohong, tapi aku takut pada Hina. Aku tahu dia adalah teman baikmu. Dia pasti gadis yang baik, tapi, dan kamu mengetahuinya melalui kamu. Dia menyerahkan semua keinginan dan keputusannya padaku. Ini bukan yang saya inginkan. Katakan sejujurnya, jika dia dan Shahzad punya masalah di antara mereka di masa depan, apakah dia akan melibatkan kita? Tidak, tidak pernah. Lalu mengapa kami menerima dukungannya? Kamu benar. Sebenarnya itu adalah kesalahanku. Alina, apapun rasa tidak aman yang kamu miliki, membaginya dengan saya. Anda dapat membaginya dengan saya. Dan sekarang, tidak ada seorang pun yang akan menghalangi kita. Anda tidak mendengarkan saya dalam hal kalung itu. Aku minta maaf, kawan. Aku tahu, itu adalah kesalahanku. Mulai sekarang, semuanya akan terjadi sesuai keinginan Anda. Dan Anda mengatakan bahwa kita harus berbelanja. Pernikahan kita bersama. Sekarang, kita akan berbelanja bersama. Oke. Aku akan mengaturnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Saya berjanji. Terima kasih Tuhan. Hubungan Ahsan dan Alina membaik. Aku sangat bahagia. Saya sangat senang karena saya tidak bisa menjelaskannya. Ya, Api. Terima kasih Tuhan. Arsala melakukan banyak upaya. Sangat baik padanya. Kabar baik sekali. Dan tidak ada yang memberitahuku. Yang lain, kamu berada di rumah ibumu. Bagaimana kami bisa memberitahumu? Mereka memperbaikinya kemarin. Aku baru mengetahuinya kemarin. Shahzad, saya akan berbicara dengan Ahsan dengan jelas bahwa mereka harus menikah sedini mungkin. Karena cara mereka bertarung, tampaknya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ini lebih baik bahwa keduanya harus menikah dan kamu juga harus menjelaskannya pada Ahsan. Silakan. Ya, Api, aku akan mengatakannya pada Ahsan. Saya akan memaksanya bahwa dia harus menikah sekarang. Dan juga, namun hubungan pertunangan ini tidak bertahan lama. Ya, kamu benar. Kamu benar. Dan ada beberapa orang yang menciptakan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan. Tidak seperti ini Shahzad. Itu tergantung pada orangnya. Siapa yang ingin menyimpannya? Mempertahankan pertunangan 10 tahun. Dan orang yang tidak ingin menyimpannya. Dia bahkan tidak bisa menikah. Aku meminta sepiring buah darimu. Tentu. Terima kasih. Oke, kita ambil dulu pengantinnya kemarin. Dari kedua hari tersebut. Baiklah kalau begitu, kita bisa memilih perhiasan dengannya. Mau MU? Oke, aku akan tidur sekarang. Hari sudah larut. Begitu cepat. Ini tidak segera. Ini jam 2 pagi. Apa yang harus saya lakukan? Saat aku berbicara denganmu, saya tidak tahu bahwa waktu terus berlalu. Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan tentang itu. Oke, berhenti. Sekarang saya harus tidur. Oke, pergi.
Dan jangan lupa bahwa Anda ada kantor di pagi hari. Iya, aku ada rapat penting di pagi hari. Kita akan bertemu di malam hari. Oke. Khuda Hafiz. Oke. Selamat tinggal. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी Syukurlah itu. Di hadapan ego dan kekeras kepalaanku, saya tidak kehilangan pria baik ini. होते गए तुम जुदा Astaga, aku merasa sangat lapar. Apa yang ingin kamu makan? Apapun yang Anda ingin. Wow, begitu banyak ketaatan? Manis sekali. Saya seperti ini. Untuk menjaga suamiku, sebagai mahkota kepalaku, hal-hal yang diberikan olehnya. Tempat ini memiliki pizza yang sangat enak. Apakah Anda ingin makan pizza? Ya. Ramsa dan aku biasa makan pizza dari sini. Permisi. Kamu benar. Saya membuat keputusan yang salah dengan tergesa-gesa. Syukurlah kamu menyadari kesalahanmu. Dan akhirnya kalian berdua bersama. Terima kasih Tuhan. Ahsan itu sangat baik. Sekarang kamu sudah mendapat gambaran tentang sifat Hina. Dia adalah wanita munafik. Maksudku, dia bisa menyerang kapan saja dan dari mana saja dan kamu bahkan tidak akan tahu. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati. Kamu benar. Saya telah memahaminya sepenuhnya. Dia adalah sesuatu yang lain di hadapanku dan sesuatu lain di depan Ahsan. Dia sangat pintar dan licik. Kini Ahsan juga sudah memahaminya. Dia mengatakan bahwa apapun yang dia bicarakan tentang sesuatu, dia akan mengatakannya secara langsung. Dia tidak akan melibatkan orang lain. Dan kamu juga jangan biarkan dia masuk di antara kedua. Wanita seperti ini tidak bisa tenang sendiri. Mereka juga tidak membiarkan siapapun menetap. Kamu benar. Saya akan berhati-hati darinya. Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari wanita seperti Hina. Omong-omong, Anda mengambil gaun pengantin Anda hari ini. Hari ini aku dan Ahsan pergi berbelanja. Saya mengambil pakaian untuk kedua hari itu. Mereka sangat bagus. Saya juga mengambil perhiasan. Ahsan memberiku perhiasan yang sangat mahal. Aku akan mengirimimu foto-foto gaun itu melalui WhatsApp. Itu warna favoritmu. Wow, hebat. WhatsApp saya sekaligus. Saya ingin gambar pakaian dan perhiasan keduanya. Aku menunggu. Dan tanggal berapa Anda sudah menyelesaikan acaranya? Katakan padaku kapan kamu akan datang. Kemudian kita akan finalkan tanggalnya. Oke, saya akan memastikannya. Ketika Syazaib datang, aku akan bertanya padanya mengenai hal ini. Sudah kubilang, dia tidak akan mendapat cuti terlalu banyak, maksimal 10 hari. Itu tidak akan menjadi masalah. Rencana kami akan dibuat sesuai dengan itu. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan ibu sekarang? Saya menelponnya. Aku menelponnya 2 kali, teleponnya berdering tetapi dia tidak mengangkatnya. Ya. Saat dia tidur, aku mematikan suara ponselnya. Bagaimana perasaannya sekarang? Dia jauh lebih baik sekarang. Obat-obatannya yang telah diubah cocok untuknya. Ketegangannya terhadapmu telah mereda, itu sebabnya dia sekarang akan merasa lebih baik. Kamu benar. Dia sangat mengkhawatirkanku. Dan mungkin alasan kekhawatirannya adalah aku. Sobat, jangan berpikir seperti ini Alina. Masalah yang harus datang, memang datang. Dan apa kesalahanmu dalam semua situasi ini? Tetap. Sekarang, berhentilah berpikir yang tidak masuk akal dan lakukan persiapan untuk pernikahanmu. Oke. Sekarang aku akan pergi. Jagalah ibu. Dan sampaikan salamku padanya. Oke. Aku akan menjaganya. Anda juga menjaga diri sendiri. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.
tidak. Apa yang harus saya lakukan? Berapa jumlah cek yang harus saya cairkan? Jika saya mendapat uang tunai dalam jumlah besar kali ini, dia akan mulai meragukanku. Aku akan mendapat uang tunai 2 lah. Lain kali saya akan mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang lebih besar. Namun, bagus, Hina, Anda mendapat 2 cek yang ditandatangani dengan sangat licik. Tapi sekarang karena Alina, kamu bisa mendapat masalah. Iya, Bu. Ya. Minta pengemudi untuk mengeluarkan mobil dengan cepat. Saya harus pergi ke suatu tempat. Tapi, mobil Anda sedang diservis. Ya Tuhan. Saya lupa. Tanya Moon Shiji. Minta dia untuk mengeluarkan mobilnya. Saya pergi keluar dan menunggu. Oke. Iya, Bu. Anda tidak menerima nasihat dan berdamai. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Kami menyingkirkannya. Dan apa gunanya bersikap egois? Jadi kamu akan dengan mudah melupakan apa yang dilakukan Alina. Dengar, babi, aku sangat menghormatimu. Tapi tolong jangan menghalangi aku dan Alina. Silakan. Lihat, ini hanya menciptakan kesalahpahaman. Alina percaya bahwa tidak ada orang ketiga yang boleh mengatakan apapun tentang hubungan kita dan saya pikir dia tepat di tempatnya. Apa yang kamu coba katakan? Saya membuat kesalahpahaman? Tidak sama sekali. Aku tidak bermaksud begitu. Saya hanya mencoba mengatakan bahwa saya ingin menangani masalah saya dan urusan Alina secara langsung oleh diriku sendiri. Oke. Kami turut berbahagia atas kebahagiaan Anda. Manis sekali kamu. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja. Tentu. Saya akan memberitahu Anda. Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Apakah tanggalnya sudah final? Belum, tapi akan segera dilakukan. Maaf, aku banyak bertanya padamu. Sebenarnya, Syahzad tidak memberitahuku apapun. Itu sebabnya, aku datang kepadamu. Dengan menganggapmu sebagai milikku. Babi, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Omong-omong, Anda juga berbisnis. Maukah Anda meluangkan waktu untuk keluarga? Tentu saja, Babhi. Untuk siapa seorang pria bekerja? Keluarganya. Kalau aku tidak mau memberikan waktu untuk keluargaku, maka apa gunanya uang ini? Anda adalah teman Syahzad. Mengapa Anda tidak memberitahunya bahwa dia juga harus melakukannya? Berikan waktu untuk keluarga. Tahukah kamu, sudah lama sekali kita menikah. Tetapi, sampai hari ini dia belum pernah pergi bersamaku kemanapun. Kami bahkan tidak duduk dan berbicara. Kami tidak menghabiskan waktu bersama. Itu tidak benar. Saya tidak mengerti mengapa Syahzad tidak memberi Anda waktu. Dia adalah orang yang sangat penyayang dan perhatian, sebaliknya. Mungkin, cinta dan perhatiannya hanya untuk teman-temannya. Tak ada yang datang dalam takdirku. Oh, apa yang sudah saya mulai bicarakan? Saya akan pergi sekarang. Selamat sekali lagi. Allah Hafiz. Aku sangat khawatir.
Ketika kamu miliki aku, kekhawatiran ini tidak cocok untuk Anda. Kamu sangat kasar. Saya sangat khawatir. Anda bisa melihatnya, tapi kamu masih tersenyum. Oh, tinggalkan kekhawatiran ini. Untuk saya, kamu terlihat baik, tertawa, tersenyum, menghabiskan uang, tapi hanya padaku. Keserakahan Anda tidak akan pernah surut. Kita hidup karena keserakahan ini. Anda, aku. Haruskah kita bicara tentang pekerjaan? Sebenarnya ada seorang gadis yang sangat menggangguku. Gadis? Gadis-gadis juga mulai mengganggumu. Maaf, kupikir hanya laki-laki yang melakukan hal seperti itu. Saya pikir hanya laki-laki yang melakukan hal seperti itu. Baiklah, katakan padaku. Apa masalahnya? Dia berkencan dengan Syahzad. Apakah ini suatu hal yang perlu dikhawatirkan? Ya. Tetapi, apakah kamu yakin dia berkencan dengannya? Saya melihat pesan mereka sendiri. Dan saya mendengar mereka berbicara di telepon. Apa yang harus aku lakukan? Kamu baik dalam satu hal saja. Memfitnah. Saya mau itu. Anda mengancam keluarganya dan Alina mengetahui hal ini sehingga kamu dapat mencemarkan nama baiknya. Saya bisa melakukan ini dengan sangat baik. Itu akan selesai. Lalu tunjukkan. Apa yang akan saya dapatkan dari ini? Maksudku, pekerjaan yang akan saya lakukan untuk Anda. Apa manfaatnya bagi saya? Satulah. Dualah. Saya tidak akan memberi Anda lebih dari 1,75.000. Saya ingin sayalah 50.000 sebagai uang muka. Oke, 50.000 sekarang dan sisanya sesudahnya. Selesai. Berikan aku uang. Pekerjaan Anda mulai hari ini. Memahami. Selesai. Dimulai. Dan dengarkan, jangan menelpon atau mengirimiku pesan. Mata Syahzad dan adiknya selalu tertuju padaku. Anda adalah harta yang unik. Itu sebabnya mereka memperhatikanmu. Kamu banyak bicara. Ada banyak hal lainnya. Halo. Halo. Apa kabarmu? Saya baik-baik saja, bagaimana Anda? Aku baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Apakah kamu tidak menunggu teleponku? Ya, saya. जितना